Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Mimin di serial India Balika Padu. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan sinopsis berikutnya. Sip yang sedang berada di kamarnya terlihat sedang menata bunga. Di saat Sip yang sedang sibuk menata bunga-bunga, tiba-tiba Anandi masuk dan membawakan secangkir teh untuk suaminya itu. Sip berkata meminta pada Anandi memperhatikan isi ruangan kamar mereka. Anandi tersenyum sambil memperhatikan isi ruangan kamar mereka yang banyak dengan hiasan bunga-bunga cantik. Di dalam kamar itu, Anandin berkata, "Apa dengan maksud ini semua?" Sip menjawab, "Sengaja ini saya persembahkan untuk membuat suasana kamar menjadi semakin romantis." Anandi menjawab, "Apa selama ini saya kurang romantis?" Sip berkata, "Bukan begitu, saya hanya ingin kecantikan wajahmu dilengkapi dengan bunga-bunga ini." Anandi tersenyum. Sip mengambilkan balikan tubuh Anandi dan memeluknya. Sip mulai membisikkan kata-kata romantisnya di telinga Anandi. Anandi nampak bahagia saat itu. Anandi berkata kalau ia ingin mengatakan sesuatu yang penting pada Sip. Sip bertanya, "Sepenting apa pertanyaanmu?" sambil melepas pelukannya. Anandi menjawab, lalu ia teringat dengan salah satu petugas rumah sakit yang sudah pensiun, dan ia mengatakan perihal bayi laki-laki yang dilahirkan 30 tahun yang lalu yang diadopsi oleh keluarga Sip. Sip berkata, "Apa hubungannya dengan keluarga kita? Bukannya itu sudah lama dan mungkin saja ini cuma kebenaran. Tetapi bisa juga salah, apalagi usia perawat itu sudah cukup tua. Mungkin saja ia cuma berbicara hal yang belum tentu benar." Anandi menjawab, "Saya sangat ingin tahu kebenarannya." Lalu Sip meminta pada Anandi untuk melupakan semua itu, dan lebih baik kita untuk lakukan kemesraan. Di saat itu juga Ira memanggil dan Anandi pun berlalu meninggalkan Sip. Sip yang ditinggal sendiri di kamar oleh Anandi menarik napas karena belum bisa mengajak Anandi untuk bercinta malam itu, dan akhirnya hanya bisa memandangi bunga yang ia telah tata. Malam pun telah larut. Nampak Alok yang sedang tidur bersama Ira di kamarnya. Nampak dia gelisah. Dia diam-diam mengirim pesan kepada Minu bahwa dia ingin bertemu dan menyelesaikan masalah tentang yang selama ini dia sembunyikan. Dan Alok pun memegang HP-nya secara diam-diam sambil memandangi kalau takut Ira bangun dalam tidurnya. Ira pun nampak nyenyak dalam tidurnya dan tidak mengetahui kalau Alok tengah mengirim pesan kepada Minu. Minu yang sedari tadi menunggu Alok di lantai bawah, dan tiba-tiba Alok turun dari kamarnya. Mereka pun saling berbicara bagaimana buat menghadapi masalah ini. Nampak Alok dan Minu sangat kebingungan menghadapi semua itu. Alok terdiam dan
Dan begitu pula Minu yang berkata terus kepada Alok. Ki pun telah tiba. Nampak Anandi yang tengah berada di dapur sedang bersama Ira, sedang menyiapkan makanan buat Sanci. Dan Ira bertanya kepada Anandi, "Itu makanan buat siapa, Anandi?" Dan Anandi pun menjawab kalau ini buat Sanci yang hendak ia kirimkan ke kamarnya. Dan Ibu Ira pun meminta kepada Anandi, kalau makanan itu biarlah aku yang mengirimkan kepada Sanci. Lalu Ibu Ira mengambil makanan tersebut dari tangan Anandi dan hendak membawanya ke kamarnya buat Sanci. Bu Ira menyuruh Anandi melangsungkan menyiapkan makanan buat keluarga semua. Dan Anandi pun bersiap-siap menyiapkan hidangan di meja keluarga semua. Dia nampak senang menyiapkan hidangan tersebut di meja. Alok memandang ke arah Anandi. Begitu pula dengan Sip yang tersenyum menatap ke arah istrinya. Bibi Minu pula menatap ke arah Anandi seraya sambil makan. Dan Alok pun hendak diberi roti tersebut. Namun Alok menolaknya dan dia langsung meminum teh. Begitu pula dengan Bibi Minu yang memakan roti. Alok menatap lagi ke arah Anandi dan kakek berkata, "Kenapa kamu tidak mau diberi makanan itu?" Tiba-tiba Ira datang, turun dari kamar Sanci dan dia langsung duduk di meja makan. Sip hanya menatap ibunya. Begitu pula dengan Bibi Minu yang hanya terdiam. Lalu sang kakek berkata kepada Ira, "Mana Sanci?" Dan Ira menjawab, "Dia habis mengantar makanannya dari kamar Sanci." Di saat Ibu Ira berbicara, tiba-tiba saja Sanci turun dari lantai atas. Bibi Minu memandang ke arah datangnya Sanci. Seluruh keluarga menatap ke arah datangnya Sanci. Sanci yang sibuk mencari barang sesuatu ditanya sama ibunya, "Sedang mencari apa, Sanci?" Sanci menjawab kalau dia sedang mencari buku yang hendak dia bawa. Ibu Ira hanya menatap putrinya dan Sanci pun hanya terdiam seolah-olah tidak peduli dengan keluarganya. Kawan semua, bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa untuk menonton terus sinopsis berikutnya. Sekian.